Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan matematika kelas 9. Kali ini kita akan membahas materi persamaan kuadrat. Dalam materi ini akan dibahas beberapa sub, yakni penyelesaian akar-akar dari persamaan kuadrat, mengidentifikasi karakteristik persamaan kuadrat pada bilangan berpangkat, mengidentifikasi hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Sebelum kita menuju materi, mari kita buka dengan membaca al-isti'adah wal basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa siapkan buku tulis dan alat-alat tulis lainnya ya. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah penjabaran dan pemfaktoran bentuk aljabar. Misal kita mempunyai sebuah persegi panjang, ini persegi panjang ABCD yang dipotong menjadi 4 bagian. Oke, yang pertama bagian 1, kemudian ukuran jarak disekatnya seperti gambar yang akan diperlihatkan ini. Ini bagian 1, kemudian bagian 2, bagian 3, bagian 2 dan bagian 4. Satu persegi panjang ini dibagi menjadi 4 bagian. Bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan bagian 4. Oke, dari keempat bagian ini masing-masing memiliki ukuran. Yang pertama, di bagian 1 itu ada jarak yang diberi nilai X. Dan di bagian 1 dan 2 juga sama diberi nilai X. Di sisi bagian 3 ada nilai panjangnya 3, kemudian di bagian 4 juga ada nilai panjang sisinya 2. Oke. Nyatakan secara aljabar luas daerah yang diarsir. Nah, yang ini kita akan nyatakan secara aljabarnya, luas daerah yang diarsir. Oke, kita jawab. Yang pertama, luas daerah yang diwarnai. Yang ini ya, itu L1 luas 1 ditambah yang kedua itu kan X kali X. Jadi yang belum diketahui ya ini X kali X. Luas 1 ditambah luas 2. Luas yang ini dan luas yang ini. Luas 1 ditambah luas 2. Berarti X dikali X. Ini luas 1 dan 2. Menjadi X kuadrat. Oke, yang kedua luas kedua, yaitu luas kedua yang ini. Sisi salah satu sisinya itu yang sebelah sini itu nilainya 2. Ya, kemudian salah satunya lagi X. Nah, ini sisi yang luas 2 ini berarti kan sisi yang diketahui dikalikan X. Berarti 2 dikali X. Berarti 2X untuk luas yang kedua. Kemudian luas yang ketiga ditambah luas yang keempat. Luas yang ketiga yang ini. Yang ini nilainya nilainya 3, kemudian sisi salah satunya nilainya X. Yang 4 nilai sisinya 2, salah satu yang lainnya nilainya belum diketahui. Jadi 3 dikali X. Ya, 3 dikali X sama dengan 3X. Jadi belum diketahui salah satu sisinya. Ini menjadi 3X. Oke, lanjut. Kemudian luas yang keempat ini, sisi yang sebelah sini nilainya kan 3. Yang ini 2, berarti 2 dikali 3. 2 dikali 3, maka luas yang gambar keempat itu 6. Nah, setelah kita jabarkan masing-masing luasnya. Oke, sekarang luas yang diwarnai itu adalah L1 ditambah L3. Berarti yang diwarnainya saja kan yang mau dicari luasnya. Berarti yang L1 ditambah L3. Oke, kita jabarkan. L1 ditambah L2 dikurangi L2 ditambah L dalam kurung L3 ditambah L4 kemudian dikurangi L4. Oke, ini ya. Tinggal dimasuk-masukkan saja, sudah ada. Oke, L1 ditambah L2 itu X kuadrat yang ini. Kemudian dikurangi L2, berarti yang ini 2X. Simpan di sini. Kemudian positif L3 ditambah L4, berarti 3X ditaruh di sini. Kemudian dikurangi L4. L4 itu 6, berarti disimpan di sini. Sudah dimasukkan, kemudian
X turun, kemudian negatif 2X ditambah 3X itu bisa dioperasikan kan, sama-sama variabel yang sama yakni X. Berarti negatif 2X ditambah 3X, kalian punya hutang 2, kalian bayar 3, berarti hutangnya sudah lunas kembali 1. Nah, atau kita tulis X, karena 1 di depan X itu tidak usah ditulis. Kemudian yang negatif 6 kita turunkan. Maka bisa kita tulis juga untuk yang luas diwarnai X ditambah 3, X dikurangi 2, dikali X kurangi 2. Kok bisa seperti ini? Oke, ini adalah bentuk faktor. Oke, identitas atau disebutnya identitas luas daerah yang diwarnai. Nah, kita coba apakah betul nih X ditambah 3, kemudian X dikurangi 2, itu adalah X kuadrat ditambah X dikurangi 6. Kita coba kalikan ya. X dikali X sama dengan X kuadrat. Nah, ini ya kita di sini X dikali X sama dengan X kuadrat. X dikali negatif 2 sama dengan negatif 2X. Kemudian 3 dikali X sama dengan 3X. 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6. Kemudian disederhanakan, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Kalau kalian ingin coba, silahkan ya. Ini dikali X, kemudian X-nya dikali negatif 2, kemudian 3-nya dikali X, kemudian 3-nya dikali negatif 2. Ya, ini bentuk faktornya, atau perkalian ini disebut perkalian distributif. Oke, paham? Kita lanjutkan ya. Berikutnya pemfaktoran bentuk AX kuadrat ditambah BX plus C dengan koefisien A sama dengan 1. Jika bentuk kuadrat X kuadrat ditambah BX plus C dapat difaktorkan menjadi X plus X1, X plus X2, maka X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan X plus X1 dikali X plus X2 merupakan kesamaan atau identitas. Yang tadi ya Kak, yang ada dalam kurungnya kayak X ditambah 3 dan X dikurangi 2, ini adalah identitas dari persamaannya. Nah, ini rumus umumnya. Oke, contoh. Faktorkan bentuk kuadrat X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Oke, kita akan mencari faktor dari persamaan kuadrat yang ini. Oke, jawab X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Yang pertama, hasil kita cari sebuah bilangan yang hasil kalinya 6 dan hasil jumlahnya 5. Bilangan berapa ya yang jika dikalikan hasilnya 6 dan jika dijumlahkan hasilnya 5? Bilangan yang kalau dikalikan 6 dan ketika dia dijumlahkan juga hasilnya 5. Sini. Oke, kita cari. Hasil kali 6 itu ada 6 kali 1 atau 1 kali 6. Atau ada juga 2 kali 3. Nah, perkalian apa lagi yang bisa menghasilkan 6? Oke, tidak ada ya. Dari 2 ini kita pilih. Tadi hasil kalinya 6. Ini juga 6. 1 kali 6, 6. 2 kali 3, 6. Tapi dengan catatan hasil jumlahnya harus 5. Nah, sekarang kita coba jumlahkan. 1 tambah 6, 7. Oke, betul. 1 kali 6 itu 6. Terpenuhi hasil kalinya. Tapi terpenuhi nggak hasil jumlahnya? Oh, ternyata tidak. 6 ditambah 1 sama dengan 7, bukan 5. Kita cek yang satunya. 2 kali 3 sama dengan 6. Terpenuhi hasil kalinya. Kita coba terpenuhi nggak hasil jumlahnya? 2 ditambah 3. Ternyata betul. Sama dengan 5. Maka kita pilih yang ini. 2 kali 3. Oke, lanjut. Maka hasil pemfaktoran dari X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan X plus 2, X plus 3. Oke. Ini positif semua ya. Yang dipakai yang ini. Kemudian kita cek. Betul nggak sih? Coba kalian cek ya dengan perkalian ini. Kalian ikuti Ustadzah tulis di kertas. X kali X sama dengan X kuadrat. X dikali 3 sama dengan 3X. Kemudian 2 dikali X sama dengan 2X. 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, sekarang ada 2X yang sama, yaitu 2X ditambah 3X sama dengan 5X. Ya, bisa dipahami? Kalian boleh ikutin Ustadzah dengan cara menulis di buku tulis ya, untuk mencoba mengkalikan ini. Kita lanjutkan.
Ya, contoh yang lainnya kalian bisa lihat pada buku paket halaman 63. Oke. Pemfaktoran bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan koefisien A bilangan bulat dan A lebih besar daripada 1. Oke, dengan kerangka berpikir cara cepat ya. Nanti di buku ada banyak lagi. Tapi saudara di sini menyampaikan cara yang ini. AX kuadrat ditambah BX ditambah C itu akan menjadi AX ditambah A1 dikali AX ditambah C1 per A. Dengan A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Oke. Yang ini dikalikan ya dengan C. Kemudian hasilnya akan menjadi A dikali C. Kemudian jadikan A dikali C ini A1 dikali C. Jadi AC itu dari A1 dikali C1. Ya, ini kali ini. Oke, kemudian yang BX-nya jumlahnya A1 ditambah C1. Ya, jadi kalau ini kalinya, kalau yang B-nya itu hasil jumlahnya dari A1 dikali C1. Jadi bilangannya ini dikalikan bilangannya ini, kalau dijumlahkan jadi B itu. Ya, kita coba ya. Oke. Nah, secara prosedural kaidah matematika dapat dilihat pada buku paket halaman 65 sampai 67. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan contoh berikut. Faktorkan 10x kuadrat dikurangi 19x dikurangi 15. Jawab. Oke, yang pertama kalikan 10 dikali 10x kuadrat dikali 15 atau 10 dikali 15 sama dengan negatif 150. 10 dikali negatif 15. Oke, lanjut. Jadikan negatif 150 ini perkalian yang kalau dijumlahkan itu hasilnya negatif 19. Berarti 6 dikali negatif 25. Nah, sekarang 6 ditambah negatif 25 itu sama dengan negatif 19. Perkalian negatif 150 kan ada banyak ya, Kak. Kalian ambil perkalian yang mana kalau dijumlahkan hasilnya yang ini. Negatif 19 atau hasilnya itu B. Tadi kan yang B ya, secara aljabarnya ini di sini namanya B, yang ini A, ini B, ini C. Maka bilangan yang ketika hasil kali yang ini kalau dijumlahkan itu hasilnya yang B gitu. Berapa? Nah, kali ini contohnya negatif 150 itu perkalian dari 6 kali negatif 25. Selain yang ini banyak. Tapi Ustazah ambil yang ini, kenapa? Karena ketika dijumlahkan dengan negatif 25, 6 ditambah negatif 25 itu hasilnya negatif 19. Ya, berarti ini yang pas. Ya, 6 dikali negatif 25. Oke. Kita lanjut, maka kita masukkan ke sini. 10x ditambah 6, ya tadi kan ininya ya, A-nya ya, kemudian 10x dikurangi 2, 5, negatif 2, 5 ya ini. Nah, kita ubah, nah ini kenapa bisa keluar seperti ini Ustazah? Nah, ini dikeluarkan, bentuk 10x ini kita faktorkan, keluarkan. 2 dikali 5x itu sama dengan 10x, jadi kita ambil, keluarkan 2-nya. Kemudian 5x ditambah 2 dikali 3 itu 6. Jadi kalau ini dikalikan hasilnya akan seperti yang di atas. 2 dikali 5x sama dengan 10x. 2 dikali 3 sama dengan 6. Yang 5 juga sama. 5 dikali 2 sama dengan 10. 5 dikali negatif 5 sama dengan negatif 25. Kenapa enggak 2 yang Ustazah di luar? Kalau yang 2 di luar, yang 5 di dalam, ketika 2 dikalikan ke sini, hasilnya nggak jadi 25. Atau 2 dikali berapa yang hasilnya jadi 25, nggak ada ya. Jadi 5 yang di luar, kenapa? Karena perkalian ke negatif 5, hasilnya negatif 25. Nah, maka kita ambil hasil faktornya 5x ditambah 3 dan 2x dikurangi 5 yang ini. Kalau kalian tidak percaya, kalikan 5x dikali 2x, 10x kuadrat. 5x dikali negatif 5, negatif 25x. Kemudian 3 dikali 2x sama dengan 6x. Kemudian 3 dikali negatif 5 sama dengan negatif 15. Kalian bisa operasikan hasilnya ini ya. Oke, berikutnya penggunaan rumus ABC dalam pemfaktoran bentuk kuadrat
AX kuadrat plus BX plus C. Oke, ini rumus ABC. Kita tuliskan X1, X2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat negatif 4AC per 2A. Dengan A, B, C anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Oke, adalah akar-akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Baik, dengan rumus tersebut, maka dari bentuk kuadrat X kuadrat negatif 5X plus 6 sama dengan 0, berarti A-nya itu kita ketahui 1, B-nya itu negatif 5, dan C-nya itu 6. Nah, sehingga kita masukkan ke rumusnya negatif B di sini. B-nya negatif 5, berarti negatif 5 plus minus akar masih B, B-nya negatif 5 kuadrat, kemudian 4, A-nya 1, dan C-nya 6. Ya, kita proses lagi. Negatif dikali negatif 5 sama dengan positif 5. Plus minus negatif 5 dikuadratkan jadi positif 25. Kemudian yang ini 4, negatif 4 dikali 1 sama dengan negatif 4, dikali 6 sama dengan negatif 4. Kemudian ini 2 dikali 1 sama dengan 2. Lanjut, 5 plus minus akar 25 dikurangi 24 sama dengan 1. Ini 2. Oke, kita lanjutkan. Akar 1 itu 1. Jadi kita tulis 5 plus minus 1 per 2. Oke. Kemudian diperoleh X1 sama dengan 5 plus 1 per 2 sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. X2 5 negatif 1 per 2 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah persamaan kuadrat X kuadrat negatif 5X plus 6 sama dengan 0 adalah 3 dan 2. Kalian juga bisa buka buku paket halaman 69 ya. Oke, kita next. Berikutnya adalah menentukan nilai persamaan kuadrat dengan satu variabel yang tidak diketahui. Misal, diketahui salah satu nilai akar persamaan kuadrat X kuadrat plus BX negatif 15 sama dengan 0 adalah 3. Tentukan persamaan kuadrat yang dimaksud. Jadi ini kita mencari persamaan kuadratnya. Ya, dengan salah satu nilai akarnya yang sudah diketahui adalah 3. Oke, jawab X atau salah satu X-nya atau akarnya itu sama dengan 3 merupakan akar dari X kuadrat plus BX negatif 15 sama dengan 0. Oke, substitusikan X sama dengan 3 ke persamaan berikut. Jadi masukkan X-nya ke persamaan ini. Ini X kuadrat, berarti masukkan X-nya 3. Kemudian BX, masukkan X-nya 3. Negatif 15 sama dengan 0. Kita operasikan 3 pangkat 2, 9. Kemudian 3 dikali B, 3B. Negatif 15 tetap sama dengan 0. 9 ditambah 3B negatif 15. Yang di sini yang bisa dioperasikan adalah 9 dan negatif 15. Jadi 9 negatif 15 sama dengan negatif 6. Ini 3B tetap. Jadi 3B negatif 6 sama dengan 0. Kemudian 3B sama dengan 6. Kenapa ininya berubah jadi positif? Karena dia berpindah. Ya, kalau berpindah simbolnya berubah menjadi positif. Kalau yang negatif, kalau yang tadinya positif menjadi negatif. B sama dengan 6 per 3 sama dengan 2. Substitusikan B sama dengan 2 ke persamaan kuadrat yang ini. Oke. Jadi kita peroleh, nah di sini B-nya 2 ya. Kita peroleh persamaan kuadrat yang dimaksud adalah X kuadrat plus 2X negatif 15 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat yang salah satu akarnya 3, yang di soal ini adalah ini, X kuadrat plus 2X negatif 15 sama dengan 0. Oke, bisa dipahami? Ya, alhamdulillah. Kita lanjut ya. Jenis-jenis akar persamaan kuadrat itu ada. Yang pertama, jika D kurang dari sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tidak memiliki akar real atau tidak memiliki penyelesaian. Jika D lebih besar daripada 0, maka persamaan kuadrat memiliki 2 akar real dan berbeda. Kemudian jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat memiliki akar kembar. Oke, D itu adalah diskriminan, ditentukan dengan cara B kuadrat negatif 4 dikali A dikali C. Buka buku paket halaman 73 ya Kak. Oke, kita lanjut.
Nah, sekarang hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, untuk persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan 0, dengan akar-akar persamaan X1 dan X2 berlaku ini. Penjumlahan akar-akar seperti ini, X1 ditambah X2 sama dengan negatif A per B. Dan kalau perkalian akar-akar persamaan kuadratnya, X1 dikali X2 sama dengan C per A. Diingat ya rumus yang ininya. Oke, lanjut. Contoh soal, tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat X kuadrat negatif 5X plus 6 sama dengan 0. Oke, yang pertama kita tentukan dulu nilai A-nya 1, B-nya negatif 5, yang ini, kemudian C-nya 6, positif 6. Kita jumlahkan dulu. Penjumlahan akar kuadrat X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. Nah, B-nya itu negatif 5. Tetap di sini tulis negatif ya, karena ini bawaan dari rumus. Ini negatif 5, tulis per A. A-nya 1, tulis. Jadi negatif 5 per 1. Dibagi, negatif 5 dibagi negatif 5 per 1 sama dengan 5. Ya, 5, ini kan ketemu negatif jadi positif. Ya, oke. Kemudian perkalian akarnya X1 dikali X2 sama dengan C-nya itu berapa? 6, A-nya 1, 6 per 1 sama dengan 6. Oke, mudah ya untuk mengkalikan dan menjumlahkan akar-akar persamaan kuadrat, insya Allah. Nah, hasil jumlahnya adalah 5 dan hasil kali adalah 6. Oke, bisa dipahami kakak? Alhamdulillah, kita lanjut ya. Nah, tugasnya kalian memahami materi yang telah disampaikan, terus diulang-ulang sampai paham. Pertemuan berikutnya kita akan masuk ke soal dan pembahasan. Selamat belajar, semoga Allah memberikan kita pemahaman dan kemampuan untuk menerima ilmu. Jadi tugasnya kalian hanya diperintahkan untuk mempelajari sampai paham. Ulang-ulang video ini dan latihan-latihan mandiri di buku paket ya kak. Minggu depan kita akan membahas soal persamaan kuadrat. Sekian dari Usadah. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.